Oke, halo semua, selamat datang lagi. Langsung aja ya, hari ini kita bakal bedah nih, apa sih sebetulnya DNA dari sebuah koperasi itu? Karena ini tuh bukan sekedar bisnis biasa loh, ini lebih kayak sebuah filosofi ekonomi yang punya aturan mainnya sendiri. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Kenapa ya? Ada koperasi yang gagal total, tapi ada juga yang bisa jadi pusat kehidupan di lingkungannya. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Kita mau cari tahu, apa sih bedanya koperasi yang sukses sama yang, ya, sekedar hidup segan mati tak mau. Oke, untuk jawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit. Kita mesti paham dulu, koperasi itu sebetulnya apa sih? Ini bukan cuma soal toko kelontong atau tempat simpan pinjam ya, ada gagasan yang jauh lebih besar di belakangnya. Nah, ini dia nih kuncinya. Sesuai amanat UUD 1945, fondasi koperasi di Indonesia itu ada dua, usaha bersama dan asas kekeluargaan. Coba deh bayangin, ini tuh kayak bisnis yang dikelola satu keluarga besar. Tujuannya bukan buat cari untung sebesar-besarnya buat segelintir orang, tapi buat bikin semua anggotanya sejahtera. Beda banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang, ya, agak pahit. Gimana jadinya kalau filosofi ideal tadi itu berhadapan langsung sama kerasnya dunia nyata, sama pasar? Ternyata ada beberapa krisis yang sering banget kejadian. Yang pertama, krisis persaingan. Ini pasti banyak yang ngerasain. Koperasi di kampung misalnya mulai sepi, ditinggalin anggotanya sendiri yang milih belanja ke minimarket modern. Alasannya? Ya harganya lebih murah. Ini masalah yang nyata banget. Terus ada yang namanya krisis partisipasi. Di atas kertas, anggotanya bisa ribuan orang. Tapi coba tebak, yang beneran aktif, yang belanja, yang nabung, itu bisa dihitung pakai jari. Ya jelas saja, perputaran usahanya jadi seret kan? Berikutnya, krisis kepemimpinan. Nah ini bahaya. Pengurusnya mulai bertindak kayak bos di perusahaan sendiri. Semua keputusan diambil sepihak, nggak pakai nanya anggota. Padahal kan di koperasi, suara anggota itu hukum tertinggi. Ini jelas-jelas melanggar prinsip paling dasarnya. Dan yang terakhir, udah pasti krisis keuangan. Entah itu karena salah ngasih pinjaman, atau dananya ngendap aja nggak diputerin, akhirnya banyak koperasi yang goyah, bahkan bangkrut. Ini seringkali jadi pukulan terakhir yang bikin koperasi tutup buku. Oke, setelah lihat semua masalah tadi, disinilah bagian menariknya. Gimana cara koperasi seharusnya ngerespons semua krisis itu? Karena, dan ini yang penting, jawaban yang paling logis menurut kacamata bisnis biasa, seringkali justru jadi jawaban yang salah total buat koperasi. Coba kita lihat perbandingan ini. Kalau perusahaan biasa lagi rugi, reaksi pertamanya apa? Naikin harga kan? Nah, kalau koperasi ngelakuin itu salah. Jalan yang benar buat koperasi itu justru ningkatin kualitas layanan. Contoh lain, ada unit usaha yang merugi. Perusahaan biasa, tutup aja. Koperasi justru harusnya ngerangkul anggota buat ngehidupin lagi unit itu. Intinya simpel, koperasi nggak bisa dan nggak boleh jadi kayak perusahaan biasa. Kekuatannya itu beda. Oke, yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat gimana prinsip-prinsip dasar koperasi tadi, kalau beneran diterapin, bisa jadi solusi ampuh buat krisis-krisis yang udah kita bahas. Ingat krisis kepemimpinan tadi? Solusinya ya ini, kendali demokratis. Maksudnya gimana? Gini, di koperasi, mau simpanan Anda 1 juta atau 100 juta, suara Anda tetap dihitung satu, sama rata. Semua keputusan penting wajib harus lewat rapat anggota atau musyawarah. Keuangannya juga harus dibuka, transparan. Cuma dengan cara ini, kepercayaan bisa dibangun. Terus gimana soal krisis partisipasi yang anggotanya pasif? Nah, ini solusinya mungkin agak di luar dugaan. Jawabannya bukan dengan jor-joran cari anggota baru, tapi dengan ngasih pendidikan ke anggota yang udah ada. Logikanya, kalau anggota benar-benar paham apa untungnya buat mereka, apa peran mereka, partisipasi itu bakal tumbuh sendiri secara organik. Nah, ini pasti jadi pertanyaan banyak orang. Kalau koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota, terus gimana cara bagi-bagi untungnya? Apa kayak dividen saham? Bukan. Ada sistem yang unik banget namanya sisa hasil usaha, atau SHU. Dan ini dirancang supaya adil. Cara ngitungnya gini, gampang kok. SHU yang kamu dapat itu asalnya dari 2 sumber. Pertama, dari seberapa besar simpanan modalmu. Itu namanya jasa modal. Kedua, dan ini yang bikin beda, dari seberapa sering kamu belanja atau pakai jasa koperasi. Itu namanya jasa anggota. Jadi sistemnya adil kan? Yang cuma nyimpan modal dapat bagian, tapi yang aktif pakai koperasinya juga dapat bagian lebih. Dua-duanya dihargai. Biar kebayang, kita lihat contoh Pak Budi ini. Dia dapat total SHU Rp880.000. Angka segitu tuh bukan cuma dari simpanannya doang, tapi juga dari total belanja dia di koperasi selama setahun.
Jadi jelas banget, makin sering kamu menghidupi koperasi, makin besar juga kue yang kamu dapat di akhir tahun. Nah, dari contoh Pak Budi tadi, kita sampai ke poin terakhir yang paling krusial. Ini soal cara kita ngelihat sukses. Karena cara ngukur suksesnya koperasi itu benar-benar beda dari bisnis lain. Coba deh, resapi kutipan ini. Suksesnya koperasi itu bukan diukur dari angkanya labanya yang tebal, tapi dari promosi ekonomi anggota. Apa itu? Simpelnya, seberapa besar peningkatan ekonomi yang dirasakan langsung sama anggotanya. Itu tujuan utamanya. Grafik ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat, perusahaan biasa fokusnya 1, laba sebesar-besarnya. Kalau koperasi, fokusnya memaksimalkan manfaat buat anggota. Bukan berarti koperasi nggak butuh laba ya. Laba itu penting, tapi cuma sebagai alat, sebagai bensin buat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan anggotanya. Terus manfaat anggota itu bentuknya kayak gimana sih di dunia nyata? Ya macam-macam. Bisa jadi para petani anggota koperasi dapat harga jual hasil panen yang lebih tinggi dan stabil. Atau pas pupuk lagi langka dan mahal di mana-mana, anggota bisa tetap beli di koperasi dengan harga yang wajar. Ini bukan untung di atas kertas, ini keuntungan real yang langsung masuk ke kantong dan melindungi ekonomi mereka. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di zaman sekarang, di mana semuanya didominasi perusahaan raksasa dan ekonomi serba digital, apa jangan-jangan model koperasi yang fokus ke komunitas dan kesejahteraan bersama ini justru makin relevan? Mungkin ini jawabannya selama ini kita cari. Coba deh pikirin. Terima kasih udah nyimak.